salam edukasi, kembali lagi di channel Edukasi Musa Jaya. Ya, kali ini kita akan kembali berbicara membahas bagaimana keterampilan berhubungan dengan manusia dari Les Giblin ya. Dan di kesempatan ini kita akan membahas di bagian keempat, yaitu cara terampil untuk menyetujui pendapat orang lain ya. Bagaimana cara terampil untuk menyetujui pendapat orang lain. Nah, ini sangat penting ya. Kenapa penting? Ketika Anda bisa menyetujui pendapat orang lain ya, maka orang lain semakin menyukai Anda, semakin tertarik dengan Anda ya. Nah, satu langkah paling penting yang dapat Anda lakukan ya untuk terampil dalam berhubungan dengan setiap orang adalah Anda harus menguasai seni bersedia menyetujui pendapat orang lain ya. Itu. Kemudian ya, ketika kita dapat menyetujui pendapat setiap orang lain ya, itu adalah satu mutiara kebijaksanaan di zaman kita ketika kita bisa menyetujui pendapat orang lain. Nah, perlu kita ingat ya bahwa selama kita hidup ya, kita jangan pernah lupa bahwa orang bodoh pun bisa tidak setuju dengan Anda atau dengan orang lain ya. Itu perlu kita ingat ya. Nah, maka dibutuhkan orang yang bijak ya, orang yang pandai, orang yang berjiwa besar ya untuk menyetujui orang lain, terutama bila orang lain itu salah ya. Jadi dibutuhkan orang yang bijak, orang yang pandai, dan orang yang berjiwa besar ya. Nah, di kesempatan ini kita akan bahas ya, ada beberapa seni bersedia menyetujui ya. Ada 6 bagian ya, ada 6 bagian. Nah, bagian pertama ini ya, seni bersedia menyetujui orang lain ya. Bagian pertama ini ya, belajar untuk mau menyetujui ya. Kita harus belajar untuk mau menyetujui, setuju dengan orang lain ya. Kita setuju dengan orang lain. Kita belajar untuk mau menyetujui pendapat orang lain ya. Nah, gunakanlah sikap mau menyetujui sebagai kerangka berpikir Anda ya. Gunakan sikap ya mau menyetujui sebagai kerangka atau cara berpikir kita ya. Kita gunakan sikap seperti itu ya, mau menyetujui pendapat orang lain ya. Nah, kemudian kembangkan sikap dasar mau menyetujui ya. Kembangkan sikap dasar mau menyetujui. Jadilah orang yang secara alami mau menyetujui orang lain. Jadi kita harus secara alami ya mau menyetujui pendapat orang lain ya. Itu langkah yang pertama. Kemudian di bagian kedua ya, katakan kepada orang bila Anda setuju dengan mereka. Itu yang kedua. Katakan kepada orang bahwa Anda setuju dengan apa yang mereka katakan ya. Nah, tapi kita perlu tahu, tidak cukup untuk menyetujui orang lain ya. Tidak cukup untuk menyetujui orang lain hanya sekedar setuju ya. Tapi tunjukkan bahwa orang lain tahu Anda setuju dengan mereka. Tunjukkan ya. Bagaimana caranya ya? Ketika Anda setuju dengan orang lain ya, Anda tunjukkan dari ekspresi Anda, bahasa tubuh Anda ya. Anda anggukkan kepala Anda sebagai tanda ya. Anda anggukkan ya. Dan pandanglah mereka ketika Anda melakukan hal tersebut ya. Anda harus melihat mereka ya. Dan katakan kepada mereka bahwa misalkan saya setuju dengan Anda, saya setuju dengan kamu. Anggukkan kepala Anda ya, atau Anda benar ya. Anda benar. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga ya, bagian ketiga, jangan katakan pada orang bila Anda tidak setuju dengan mereka ya. Jangan katakan kepada orang bila Anda tidak setuju dengan mereka, kecuali mutlak perlu ya. Kecuali mutlak perlu, misalkan ya, presiden yang terpilih adalah si A ya, yang sudah dilantik ya. Kemudian dia bilang si B. Nah, itu mutlak ya. Kita tidak setuju ya, karena pada kenyataannya si A sebagai presiden itu misalkan ya. Nah, jadi jangan katakan pada orang bila Anda tidak setuju dengan mereka, kecuali mutlak perlu ya. Nah,
Jika Anda memang orang yang seringkali tidak bisa menyetujui orang lain, ya, mungkin Anda seringkali tidak setuju dengan orang lain, ya, dan memang sering sekali seperti itu ya, maka jangan tidak setuju dengan mereka kecuali mutlak perlu, seperti tadi contoh yang saya berikan, ya. Nah, jika nanti Anda melatih hal ini ya, suatu saat Anda akan heran betapa jarang Anda tidak bersikap demikian ya. Nanti betapa jarang Anda tidak bersikap seperti itu lagi ya, ketika Anda sudah terbiasa bisa menyetujui pendapat orang lain ya. Nah, kemudian yang keempat ya, akuilah bila Anda salah. Ya, akuilah bila Anda salah ya kepada orang lain. Kapanpun Anda salah, katakanlah dengan lantang ya, saya salah begitu ya. Saya melakukan kesalahan ya, maka orang akan benar-benar senang dengan Anda ya. Akuilah bila Anda memang salah ya. Nah, memang dibutuhkan orang yang berjiwa besar untuk melakukan hal ini ya. Namun ya, orang akan kagum pada siapapun yang dapat melakukan hal ini ya. Mau mengakui kesalahan terhadap orang lain ya. Tapi ya, jika kita lihat, kalau orang biasa akan pasti berbohong ya, ataupun mungkin menyangkal ya, dan mencari dalih atau alasan. Itu orang biasa. Nah, saya yakin kita semua ingin menjadi orang luar biasa, bukan ingin menjadi orang yang biasa ya. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, tahanlah diri Anda untuk tidak berdebat ketika Anda berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain ya. Nah, teknik terburuk yang dikenal dalam hubungan manusia adalah berdebat ya, atau argumentasi ya. Nah, sekalipun Anda benar ya, jangan pernah berdebat. Sekalipun kita benar, jangan pernah berdebat. Sebab tidak seorang pun memenangkan argumentasi atau perdebatan ya, atau tidak seorang pun akan mendapatkan teman ya dengan jalan berdebat ya. Nah, itu yang kelima. Kemudian yang keenam ya adalah tanganilah orang yang ingin berkelahi dengan cara yang tepat ya. Mungkin jika ada orang yang ingin berkelahi dengan Anda, tanganilah dengan tepat ya. Orang yang senang berkelahi itu ya sebenarnya hanya menginginkan satu hal, yaitu sebuah perkelahian ya. Jadi orang yang senang berkelahi ya pastinya hanya menginginkan satu hal, yaitu sebuah perkelahian ya. Nah, teknik yang lebih baik untuk ya menangani mereka adalah menolak untuk berkelahi ya. Jangan mau diajak berkelahi ya. Dampaknya apa? Ketika Anda menolak mereka untuk berkelahi ya, maka mereka akan gelisah ya, menggerutu, dan kemudian mereka kelihatan bodoh ya. Anda menang walaupun Anda tidak berkelahi ya. Nah, itu yang keenam ya. Jadi ada 6 bagian tadi ya, bagaimana seni bersedia menyetujui orang lain ya. Nah, kemudian ya, apa sih alasan dibalik bersedia menyetujui orang lain? Apa alasannya ya? Ada 3 alasan ya, jika kita menyetujui atau bersedia menyetujui pendapat orang lain. Yang pertama alasannya adalah ketika Anda bisa ya menyetujui pendapat orang lain, yang pertama adalah orang akan suka dengan Anda ketika Anda setuju dengan mereka. Ya, ketika Anda setuju dengan mereka, dengan orang lain, maka orang akan senang dengan Anda. Pasti kita ingin disenangi orang lain, ya. Yang kedua alasannya adalah orang tidak menyukai mereka yang tidak setuju dengan orang tersebut, ya. Setiap orang tidak menyukai orang yang tidak setuju dengan pendapat dirinya, dengan pendapatnya, ya. Orang tidak setuju. Nah, yang ketiga alasannya adalah orang tidak suka bila tidak disetujui. Nah, itulah 3 alasan mengapa kita harus bersedia menyetujui orang lain. Jadi, di bagian keempat ini ya, kita sudah bahas bagaimana cara terampil ya menyetujui pendapat orang lain. Ya, Anda boleh terapkan, ya Anda boleh latih diri Anda ya setiap hari. Coba Anda terapkan dan Anda nanti akan heran ya, dampaknya sangat luar biasa bagi Anda untuk menjalin hubungan dengan sesama manusia. Baik, sekian dari saya. Terima kasih untuk Anda yang
luar biasa.